Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bersalawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucap Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Seperti jadwal yang kita ketahui bersama bahwa hari ini kita kembali belajar hadis. Oleh sebab itu anak-anak semuanya silakan dibuka buku hadisnya, halaman yang ke-9 atau bab kedua. Bab kedua ini berbicara tentang hadis salat, hadis tentang salat. Namun yang perlu kita kuasai dalam bab ini yang pertama, mengamalkan hadis tentang salat dan posisinya dalam Islam. Yang kedua, kompetensi dasarnya menghafal hadis tentang salat sebagai rukun Islam dengan fasih. Yang kedua, mendeskripsikan kandungan makna dalam hadis. Yang ketiga, menjaga ibadah salat dan menerapkan nilai-nilainya dalam seluruh aktivitas kehidupan sehari-hari. Itulah yang mau kita kuasai, yang mau kita praktekkan, yang kita bisa jelaskan tentang hadis tentang salat pada bab ini. Nah, oleh sebab itu kita mulai saja buka halaman yang ke-10. Silahkan Ananda dengarkan, Ustaz akan bacakan hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bunyal Islamu ala khamsin syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamas salati wa ita'iz zakati wa hajjul baiti wa shaumu Ramadan. Itu dia lafal hadisnya. Silahkan Ananda nanti baca lagi berulang-ulang ya, supaya nanti dengan berulang-ulang Anda baca itu insya Allah akan mudah untuk diingat, semakin mudah untuk dihafal. Kedua, yaitu kosakata. Nah, ini penting juga harus tahu anak-anak ini kosakata dalam hadis ini. Di situ ada namanya bunyal Islam. Islam didirikan ala khamsin, atas atau 5 dasar. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, Muhammadar Rasulullah, Nabi Muhammad Rasulullah, iqamis shalah, melaksanakan salat atau mendirikan salat. Itu kosakata hadis ini. Dan insyaallah itu mudah. Bunyal Islam, ada Islamnya, berarti didirikan Islam ala atas khamsatun khamsin 5. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, Muhammadur Rasulullah, Muhammad utusan Allah. Iqamis shalah, ada salatnya, berarti iqamis shalah, mendirikan salat. Mudah untuk dimengerti atau dihafal kosakatanya. Poin ketiga, terjemahan hadis. Coba Anda simak baik-baik dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jadi Ibnu Umar mendengar Nabi bersabda, Islam didirikan atas 5 perkara, yaitu 1, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad itu utusan Allah. 2, mendirikan salat. 3, membayar zakat. 4, haji ke Baitullah. 5, puasa pada bulan Ramadan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, HR Bukhari. Nah, itulah terjemahan dari hadis di atas. Kalau ada nanti yang perlu ditanyakan, silakan Anda tanyakan di kolom komentar ya. Tapi yang penting anak-anak jangan sampai lupa hadisnya riwayat siapa. Itu biasanya sering keluar muncul pertanyaannya. Hadis riwayat siapa? Sebutkan hadis riwayat Bukhari tentang
rukun Islam itu. Jadi anak-anak semua harus bisa. Atau sebaliknya, dari siapakah hadis itu? Dari Ibnu Umar. Dari Ibnu Umar. Jadi bisa. HR siapa? HR Bukhari. Itu ya. Yang keempat, apa isi hadis ini? Bagaimana kandungan hadis ini? Kandungan hadis. Hadis di atas menjelaskan tentang rukun Islam. Ya, rukun Islam juga telah kita pelajari di waktu kelas 4 ya. Yaitu syahadat. Udah kita jelaskan syahadat itu apa di kelas 4. Salat udah tahu 5 waktu. Zakat udah dijelaskan juga kelas 4. Zakat ada zakat harta, ada zakat ini zakat zakat apa tuh? Zakat fitrah, maaf. Ada zakat fitrah. Ada zakat fitrah ya. Puasa dan haji. Puasa juga udah kita jelaskan, haji juga dijelaskan. Salah satu rukun Islam tersebut adalah perintah untuk mendirikan sholat. Salat 5 waktu sehari semalam yang Allah syariatkan untuk menjadi sarana komunikasi antara Allah dengan seorang muslim di mana ia berdoa kepadanya. Ini komunikasi, salat ini komunikasi, menjadi media komunikasi kepada Allah Subhanahu wa taala atau interaksi kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga untuk menjadi sarana pencegah bagi orang muslim dari perbuatan keji dan mungkar. Salat ini hebatnya bisa mencegah orang-orang dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau kita perhatikan orang-orang yang rajin salat, insya Allah sedikit kejahatannya, sedikit kemungkarannya. Karena salat itu bisa mencegahnya dari perbuatan itu. Sehingga ia memperoleh kedamaian jiwa dan badan yang dapat membahagiakan di dunia dan akhirat. Salat merupakan tiang agama. Nah, ini juga harus kita garis bawahi, tiang agama. Salat adalah tiang agama. As-salatu imaduddin. Nah, salat adalah tiang agama. Maka siapa yang tidak mendirikan tiang agama ini, maka bisa runtuh agama ini. Seperti tiang dalam bangunan, kalau nggak ada tiangnya runtuh bangunannya. Ia sebagai rukun terpenting Islam setelah 2 kalimat syahadat. Nomor kedua, salat. Kalau orang salat tapi dia tak bersyahadat, maka salatnya tak sah. Jadi yang terpenting masuk Islam dulu baru salat. Seorang muslim wajib memelihara semenjak usia balik dewasa hingga mati. Sampai mati harus sholat, sehingga setelah mati pun disolatkan. Penting sekali sholat. Ia wajib memerintahkannya kepada keluarga anak-anaknya semenjak usia 7 tahun dalam rangka membiasakannya. Jadi kalau udah 7 tahun, anak-anak sekarang ini kan udah berapa ya? Udah 10 tahun, 11 tahun. Nah, jadi udah pada jangan bolong-bolong lagi sholatnya. Jangan ulang-ulang lagi sholatnya, karena 7 tahun saja udah harus dibiasakan. Maka ada bisa digantungkan rotan di rumah, nanti ditujukan rotan itu. Kalau nggak sholat ada rotan itu. Tapi tujuannya adalah untuk membiasakan anak, bukan untuk menyakiti anak. Jadi harus terbiasa anak-anak untuk melaksanakan sholat. Dari kecil insya Allah setelah besar nanti akan terbiasa sendiri. Baik anak-anak yang Ustaz banggakan semuanya, itulah materi kita hari ini, yaitu materi tentang salat. Nanti ada lagi hadis kedua. Jadi kita cukupkan sampai hadis yang pertama ini aja dulu. Ustaz minta nanti diulang-ulanglah membaca hadisnya, diulang-ulang juga membaca kosakatanya, sehingga nanti kalau muncul pertanyaan anak-anak bisa menjawabnya dengan baik dan betul. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.